Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan konservasi. Kali ini kita akan membahas atau mengulas dan mendiskusikan mengenai konservasi dan 3 pilar konservasi. Mahasiswaku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sebelum kita lebih jauh memahami mengenai konservasi, terlebih dahulu kita akan mengungkap kembali sejarah mengenai konservasi. Bahwa sebelum dimunculkan teori atau konsep mengenai konservasi, telah ditemukan, telah dibuktikan mengenai beberapa dokumen sejarah yang memperlihatkan bahwa praktek konservasi ternyata sudah terjadi beberapa waktu yang silam, ya beberapa abad yang silam. Yakni praktek konservasi itu kebanyakan sudah dimulai dari aktivitas yang berkaitan dengan kerja di beberapa museum. Pada saat itu, kerja di beberapa museum itu dijadikan sebagai sebuah profesi yang menjanjikan. Pada saat itu, pada zaman Renaissance Itali, lebih kurang pada akhir abad ke-14, awal mula praktek konservasi ini terjadi untuk kali pertama. Tentu kami ingatkan kembali bahwa awal mula terjadinya praktek konservasi ini terjadi pada aktivitas yang ada di museum. Bagaimana sebuah museum menampilkan, menyajikan beberapa mahakarya seseorang yang butuh dipelihara, dirawat. Nah, praktek-praktek konservasi hadir di sana. Nah, tokoh yang menjadi yang terkenal pada saat itu, yang menjadi bisa dikatakan penggerak pada praktek konservasi adalah John Ruskin dan Eugene Viollet-le-Duc. Nah, dari dua tokoh inilah paling tidak bisa kita telusuri perkembangan konservasi. Nah, konsep konservasi yang bisa dibilang memiliki beberapa argumen yang paling kritis itu terdapat dalam dokumen dan deklarasi, diantaranya adalah Panesia tahun 1964, Piagam Bura 1988, 1999, kemudian Nara, dan Yamato tahun 2004. Nah, sejarah inilah yang mewarnai konsep ataupun teori konservasi hingga saat ini. Mahasiswaku yang berbahagia, yang masih online belajarnya, tetap semangat bahwa konservasi ini setelah mengetahui sejarahnya, kita akan beranjak pada konservasi sebagai sebuah teori. Nah, diawali dari sebuah pengertian bahwa konservasi itu berasal dari
kata conservation yang terdiri atas kata com, artinya together, dan serve, to keep atau to save, yakni upaya memelihara yang kita miliki. To keep, to save what we have, dan menggunakan milik tersebut secara bijak. Ya, wise use. Secara leksikal, dari arti dari konservasi yang dilihat dari segi kata demi kata, kita bisa melihatnya secara leksikal bahwa tindakan untuk melakukan perlindungan atau pengawetan, dan yang kedua adalah sebuah kegiatan untuk melestarikan sesuatu dari kerusakan, kehancuran, kehilangan, dan sebagainya. Disinilah konsep konservasi yang dipahami. Ada dua konsep, yakni tindakan untuk melakukan perlindungan atau pengawetan. Yang kedua adalah untuk melestarikan sesuatu dari kerusakan, kehancuran, kehilangan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, karena konservasi lebih didominasi, tadi sesuai dengan sejarahnya, awal mulanya masih berkaitan dengan konservasi pada segi fisik, maka Richmond dan Becker mencoba untuk mengembangkan bahwa konsep konservasi juga mengarah pada persoalan budaya. Artinya, tidak sekadar pada konservasi secara fisik, melainkan konservasi juga mengarah pada bentuk-bentuk non-fisik, nilai, ya, budaya, dan seterusnya. Di sisi lain, si Handoyo dan Tijan juga melihat bahwa dalam konsep konservasi ternyata juga satu sisi ada ekologi, satu sisi juga ada ekonomi. Hal ini sejalan dengan sejarah perkembangan konservasi. Ya, sejarah konservasi yang tadi kita sudah bisa kita lihat bahwa awal mulanya terjadi ada dalam konsep perpustakaan. Di sana juga sebagai profesi, di dalam memelihara, di dalam menjaga sebuah benda-benda mahakarya yang dipajang di perpustakaan. Mahasiswaku yang insya Allah tetap sehat, pada kesempatan selanjutnya setelah kita memahami konservasi, kita bisa melihat ada triangle, ada segitiga, sebuah metode praktik konservasi. Segitiga ini merupakan sebuah metode praktik konservasi yang dilakukan ya, secara simultan. Hal ini merupakan, menurut saya, sesuai dengan literatur yang saya baca, adalah merupakan penyempurna dari konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Yang 3R itu diarahkan lebih pada fisik. Tetapi kalau dari 3 ini mau bisa disasar pada entah itu konservasi dalam fisik ataupun non-fisik. Nah, 3 hal ini apa saja? Bahwa di dalam konservasi itu harus melakukan investigasi sebelum intervensi. Artinya, sebelum melakukan intervensi terhadap konservasi, apa yang akan kita konservasi, tentu perlu dilakukan investigasi. Hal ini dilakukan agar intervensi itu tahu betul, paham betul, tidak merusak adanya bentuk aslinya. Ini terkait dengan
evaluasi sebelum pemindahan, dan mempertahankan identitas. Artinya keaslian dari nilai-nilai dari sesuatu yang ingin dikonservasi ini menjadi harga yang mahal. Ini metode praktik konservasi. Berikutnya, untuk mendukung, untuk menopang praktik konservasi yang harus dilakukan adalah perlu didukung dengan adanya yang namanya pilar konservasi. Pilar konservasi UNES yang sudah mendeklarasikan sebagai Universitas Konservasi, dari sanalah UNES sudah menyusun, membentuk, mengembangkan 7 pilar konservasi. Ya, dimulai dari green arsitektur dan transportasi hijau, ya. Kemudian ada kebijakan paperless, nah sampai ke etika seni dan budaya. Dari 7 ini ternyata lebih didominasi pada aspek visi. Kemudian Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Fatur, di dalam mengawal, mengikuti, mengembangkan konsep UNES konservasi, UNES sebagai Universitas Konservasi dikembangkanlah karena pada konsep yang dipahami konservasi ini terlalu sempit. Agar UNES bisa berkembang dengan tanpa meninggalkan konservasi, maka ditambahkanlah dalam visi UNES yang terbaru menjadi Universitas Berwawasan Konservasi. Kata berwawasan di sini atau cara pandang di sini ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam praktek konservasi itu selalu dijaga. Nah, dari situlah beliau mengembangkan spirit konservasi itu dalam kerangka besar, tetap dia mempertahankan konsep yang telah dicetuskan oleh pendahulu beliau, yakni Arum Luhurin Pawiyatan in Astoniro itu dikembangkan menjadi UNES sebagai rumah ilmu peradaban, sehingga untuk menopang spirit itu, Prof. Fatur mengembangkan pilar konservasi ini sebagai penyangga UNES berwawasan konservasi, yakni dengan 3 pilar, yakni nilai dan karakter, seni dan budaya, sumber daya alam dan lingkungan. Harapannya dari 3 pilar inilah praktik konservasi yang dibangun Universitas Negeri Semarang itu tidak sekadar mengarah pada konservasi yang bersifat fisik, tetapi konservasi yang tidak sekadar konservasi fisik, tetapi menyeluruh konservasi ya fisik ya dan non fisik. Hal ini dibuktikan dengan ada nilai dan karakter seni dan budaya. Kalau sumber daya alam dan lingkungan, konservasinya lebih mudah. Dengan konsep 3R, reduce, reuse, recycle, itu memungkinkan untuk bisa mengembangkan konservasi lebih baik lagi. Tetapi dengan segitiga piramida metode praktik konservasi, saya yakin UNES dengan visi menjadikan universitas berwawasan konservasi dan berbasis internasional itu semakin dan semakin akan maju. Saya kira itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ingin lebih memahami tentang konservasi dan 3 pilar konservasi yang telah dikembangkan oleh UNES,
Silakan teman-teman bisa membaca beberapa literatur ataupun dokumen-dokumen resmi atau peraturan rektor yang menjelaskan mengenai konservasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.